Ini tentang wadiah. Wadiah ni apa kemarin wadiah? Meletakkan sesuatu tu wadiah. Kalau tiba di uang, menitipkan uang tu wadiah namanya. Menitipkan barang juga wadiah. Tapi perbankan syariah hari ini sudah menggunakan istilah ini, wadiah. Jadi kalau bapak ibu ingin menabung itu ada dua produk yang ditawarkan. Satu produk namanya mudharabah, satu lagi produk namanya wadiah. Kalau wadiah ini uang kita sebanyak itu juga di rekening, tidak bertambah, tidak berkurang. Itu namanya wadiah. Wadi'atun, wadiah. Jadi kita ada dua di wadiah itu. Ada yang wadiah itu tidak ada sama sekali diambil daripadanya. Ada yang kedua itu diambil bagian daripada ujrah saja. Entah 3.000, entah 5.000, entah 6.000 dalam setiap bulannya. Ada satu namanya mudharabah. Mudharabah ini uang kita dipakai oleh bank untuk usaha. Jadi titip uang, udah kita pakai apa? Pakai mudharabah. Kalau pakai mudharabah, uang kita bertambah tiap bulan. Bertambah tiap bulan. Dari mana? Itulah diistilahkan dengan margin kalau bahasa syariahnya. Kalau bahasa konvensionalnya bungo. Kenapa kok haram bank konvensional, Ustaz? Kenapa kok bisa haram di konvensional sedangkan di syariah halal? Padahal hampir-hampir sama. Tidak sama itu. Berbeda. Di bank konvensional itu tidak terbatas mudharabah kita. Uang kita tadi tak terbatas mau kemana saja diikut sertakan dalam usaha. Ada orang ternak babi minjam uang ke bank. Dah dibiayai dari bank. Termasuk PT kita di situ. Ada orang buka klub malam. Klub malam jenis usaha. Dia buka usaha klub malam, pinjam uang ke bank. Bank mencairkan uang. Ada uang kita di dalam itu. Hasil dari kerjasama bank nanti dengan orang ni mendapatkan setiap bulannya, dan setiap bulannya itu masuk ke rekening kita. Haram tak itu? Kalau ndaknya pak-pak tu ya lantaklah, bakallah situ tu nak apa tu. Jelas haram. Uang untuk ternak babi apa hukum? Haram. Oh, lupa usaha. Kelab malam di dalamnya ada maksiat, haram. Kalau di bank syariah itu tak boleh terjadi. Uang kita dipakai oleh bank mesti jelas dulu kegunaannya untuk apa. Dua, kegunaannya itu pun tak boleh menyalahi daripada syariat. Tak boleh menyalahi syariat. Tak boleh untuk kelab malam, tak boleh untuk usaha ternak babi, tak boleh untuk ini perkara haram. Maka bertambah uang kita dalam setiap bulannya, istilahnya margin. Halal. Kenapa? Karena sudah daripada proses sesuai dengan syariah. Tapi kalau konven tadi tidak. Maka itu dia. Jadi ada orang hari ini, ya Kak, sebagian saya perhatikan daripada orang-orang liberal menghembuskan kalimat sama aja syariah dengan konvensional, itu aja katanya. Enggak, beda Pak. Beda. Berbeda sekali antara syariah dengan konvensional. Itu baru dari sisi akad namanya mudharabah. Belum lagi sisi akad namanya wadiah. Belum lagi namanya rahan. Belum lagi namanya musyarakah. Rahan ni gadai. Gadai itu istilah dengan rahan. Bahasa fikih namanya rahan. Bahasa kita namanya gadai. Gadai ini gadai emas umpamanya. Di kita, di BRK ini termasuk murah gadai ini. Cuman saya tak tahu juga kenapa kawan-kawan banyak tak menjual itu gitu. Tak ada orang Bang Riau di sini. Pensiunan Bang Riau ada direksi.
Jadi ada di Bank Riau itu, di BRK Syariah hari ini itu ada namanya akadnya rahan, Pak. Sebenarnya rahan di Bank Riau ini murah dibandingkan dengan ada pegadaian-pegadaian yang lain, ya termasuk BSI. BSI saya perhatikan, pegadaian emas di BSI itu dalam 2 minggu kalau tak salah bayar 4.000 kalau tak salah. Dalam 15 hari 2 minggu. Jadi kalau dalam 1 bulan itu membayar 8.000, maksudnya ima dipotong ima dia apalah 8.000 dia. Coba cek nanti kalau bapak-bapak ingin rahan, ingin gadai, coba datang ke BRK Syariah. Itu lebih mudah itu tuh. Dan mestinya itu dibolehkan dalam pandangan syariat. Itu memang dibolehkan dalam pandangan syariat dan itu sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Oh Ustaz, kenapa masih ada lagi denda di bank syariah, sedangkan di konvensional ada lagi denda? Bukannya denda ini produk Yahudi, Ustaz? Wah, ada juga yang bertanya seperti itu. Kan betul, di bank syariah pun ada denda, di bank konvensional pun ada denda. Beda. Denda di dalam hukum itu dibolehkan. Itu pertama harus dipegang dulu. Di Dewan Syariah Nasional, di MUI, bahwa denda itu dibolehkan. Untuk apa? Untuk mentertibkan nasabah, untuk menyadarkan kepada nasabah ada denda. Jadi di mana bedanya Ustaz? Beda. Di bank syariah denda tak boleh dimasukkan ke pendapatan bank. Itu dia, bedakan itu. Tak boleh dibagi-bagi. Karena ini dimasukkan ke dana namanya qardul hasan, uang syubhat lah tibonya tu. Jadi denda ada, sama-sama ada denda. Di konvensional ada denda, di syariah ada denda. Tapi di konvensional denda dimasukkan kepada pendapatan bank. Nah, di situ dia kenanya. Jadi denda boleh tak apa-apa. Memang begitu diatur dalam fatwa MUI-nya untuk mentertibkan dan menyadarkan nasabah dengan adanya denda. Jangan nanti ada denda santai je lah kata. Cuek aja nasabah, cuek aja debitur. Kenapa? Karena tidak ada denda. Maka denda boleh diberlakukan dalam Islam, tapi di bank syariah denda tak boleh dimasukkan ke pendapatan bank yang nanti dibagi-bagi bersama. Oh enggak, dalam bank syariah enggak. Jadi di syariah bahwa denda itu masuk ke dana khusus sendiri, namanya dana qardul hasan. Untuk apa kau piti syubhat? Masuk ke dana syubhat. Ya, untuk membuat toilet, untuk menumbuk jalan berlubang, untuk apa lagi? Boleh untuk itu, untuk keperluan umum. Itu dah beda dia, Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan samanya bank syariah dengan bank konvensional, enggak. Kalau saya mengatakan berbeda. Dari sisi mudharabah tadi itu dah berbeda itu. Bank konven dari mana diambilkannya? Sedangkan bank syariah beda. Begitu juga dengan denda tadi. Boleh yang dimasukkan menjadi pendapatan bank itu kalau ada namanya ta'wid namanya. Ta'wid itu ganti rugi. Ganti rugi, tak sanggup dia lagi untuk bayar, dia mesti harus mengganti. Ya namanya ganti tapi rugi, itu boleh dimasukkan kepada pendapatan bank. Tapi kalau denda itu tak boleh dimasukkan ke pendapatan bank. Begitu. Cuman terakhir kau yang enggak payah menjawabnya. Sampai terakhir petang aduju yang bertanya macam itu. Ustaz, bank syariah lebih mahal dari bank konvensional. Itu payah menjawabnya itu. Cicilannya lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Dia payah menjawabnya kali itu. Itu payah menjawabnya itu. Ada jemaah tanya, Ustaz, bank konvensional tu agak mudah, bunganya agak rendah. Begitulah. Kalau bank apa itu, namanya ingin yang halal tentu mahal harganya. Aghlan. Kalau ingin yang halal ya mahal harganya. Ya, mahal. Antara mohon maaf antara pezina pelacur dengan istri yang halal dinikahi, mana yang mahal kira-kira? Mahal istri kita melamar dia dengan memakai mahar pakai mahar.
ada jemputan, apa lagi? Mesti diisi kamar lagi. Apa lagi? Mahal. Yang halal tu memang mahal. Kalau pelacur, modal-modal 150 bisa. Modal-modal berapa lagi? Modal-modal hotel ada 188.000 kata ni. Buat. Dah, bisa. Murah. Jadi yang halal itu betul mahal. Itu saja dicapkan kita. Kita nak halal atau nak haram? Kalau nak halal amal masih kita apa-apalah, tapi jelas. Begitu. Ya, haram tu memang mudah gitu. Gitu. Jadi sekarang ni ada Bang Riau yang sudah BRK, yang sudah syariah, ada lagi PT PER sekarang. Itu juga sedang proses menuju syariah. Tapi kalau bapak-bapak ingin berakad menjadi debitur PT PER itu sudah boleh berakad dengan akad syariah. PT PER, Permodalan Ekonomi Rakyat. Itu kantornya di Parit Indah tu di situ. Ada di kita ni, ada jemaah kita ni orang godang PT PER tu ada hadirnya kini di situ. Jadi beralihlah ke syariah itu kita. Kita yang halal sajalah. Bunga bank tu tidak haram. Jangan. Bunga bank tu jelas haram dia. Difatwakan oleh MUI. Baca fatwa MUI, bunga bank haram. Bukan khilafiyah ulama. Yang ulama khilafiyah itu ya bukan masalah itunya, tapi masalah prakteknya. Itu pun sudah dirad, ditolak oleh banyak para ulama. Yang jelas kita mengacu kepada fatwa MUI Indonesia. Menurut MUI bunga bank riba, dah selesai. Jangan kita ganggu-ganggu lagi. Nak bunga bank halal tak apa-apa untuk ini. Tidak. Tetap hukumnya haram. Kita mengacu kepada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia.